Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala Sarjana Teologia. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-9 menjadi nas pembimbing yang menyatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk kembali.
kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan
saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mensyukuri atas kesempatan di hari Minggu ini, karena kami boleh kembali dapat berada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, firman yang senantiasa juga akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Roh Kudus-Mu kami sangat perlukan, agar kami dapat mengerti memahami firman Tuhan, dan kami boleh terus melakukan kehendak-Mu sebagaimana kehendak Allah di dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenalkan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, dan jangan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca 1 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Memang firman Tuhan yang dinyatakan lewat Rasul Paulus ini mau mengajar kepada kita di minggu kelima sesudah Paskah ini untuk juga dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di kala kita merayakan Paskah Kristus. Sebagai umat yang menang, sebagai umat yang sudah diselamatkan, sebagaimana umat yang sudah dimerdekakan dari perbuatan dosa, maka kita akan belajar lagi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus yang akan senantiasa menyatakan kehendak Allah untuk kita kerjakan di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih setelah 25 tahun Rasul Paulus dipanggil untuk mengikut Kristus, ia akhirnya menulis surat 1 Korintus di kota Efesus. Ia menulis surat ini karena ingin menjawab masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus lewat pengajaran berdasarkan iman kepada Kristus agar bisa menemukan jalan keluar. Kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dan karena itu mari kita membedah bersama kondisi jemaat di Korintus agar kita bisa belajar. Mungkin kondisi mereka menggambarkan kondisi kita juga. Namun kita belajar hanya satu masalah saja yang kita bisa pelajari pada saat ini berdasarkan batasan kita akan perikop yang kita sudah bisa baca tadi dan kita akan renungkan bersama. Masalah yang muncul di kota Korintus adalah perpecahan. Jemaat yang masih muda ini kurang lebih baru dibentuk oleh Rasul Paulus kurang lebih 1,5 tahun. Jemaat ini pecah. Di jemaat Korintus ada 4 golongan. Ada golongan yang menyatakan diri sebagai golongan Paulus, ada yang menyatakan diri sebagai golongan Apolos, ada yang menyatakan diri sebagai golongan Kefas, dan ada yang menyatakan diri sebagai golongan Kristus. Semua masing-masing golongan ini kemudian ingin memperlihatkan kebanggaannya, bahkan ingin memperlihatkan diri lebih daripada yang lainnya. Karena itu golongan-golongan ini kemudian disoroti oleh Rasul Paulus, bahwa di pasal 1 ayat 29 dikatakan, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, kita bisa belajar apakah kondisi jemaat di Korintus juga menggambarkan kondisi kita. Apakah terjadi perpecahan di dalam kehidupan berjemaat? Apakah masih ada bekas-bekasnya? Apakah sulit untuk kemudian dihilangkan? Kita bisa belajar. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada satu manusia pun. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu mungkin ada perpecahan, mungkin ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, atau mungkin sudah lalu, ataupun bisa saja akan terulang kembali. Tapi kita tahu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan sampai karena kita ingin memegahkan diri dari yang lainnya, kemudian kita mulai membatasi diri kita dari sesama kita, sehingga terjadilah perpecahan. Hal kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa lihat di dalam batasan
perikop yang diarahkan untuk kita renungkan pada saat ini, yaitu kalau tadi dikatakan di sana ada perpecahan, maka apa sih penyebabnya? Gitu ya. Penyebabnya rupanya itu ada pandangan-pandangan yang salah yang berkembang di tengah-tengah jemaat. Ada pandangan yang salah tentang hikmat dan ada pandangan yang salah tentang pelayanan Kristen. Karena itu masing-masing saling memegahkan diri, saling mengatakan bahwa ini yang benar, itu yang salah, dan lain sebagainya. Tetapi apa kata Rasul Paulus ketika ia juga mau mengajar umat Tuhan di kota Korintus, dan ini mengajar kita juga, bahwa sebagaimana tertulis di pasal 3 ayatnya yang ke-11, dan ini juga menjadi dasar pada logo Gerakan Pemuda GPIB. Di logonya itu ada 1 Korintus 3 ayat 11 yang menyatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, masalah yang muncul itu disebabkan oleh ada pihak-pihak yang kemudian ingin mengatakan bahwa ini yang benar, dasar ini yang kami pakai, dasar ini yang memberikan kami perbedaan dari yang lainnya. Padahal Rasul Paulus ingin mengatakan, siapapun Anda, siapapun kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kita mengaku sebagai tubuh Kristus, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka sebenarnya tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ia yang kita rayakan lewat Paskah, kebangkitannya, kemenangannya, itulah yang menjadi dasar iman kita. Karena itu tidak ada lagi yang kemudian dapat dijadikan alasan bagi kita untuk tetap hidup di dalam perpecahan. Karena kita memiliki satu dasar, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit, yang sudah menang atas dosa. Yang terakhir, yang kita juga mau lihat, khususnya kita masuk di dalam perikop pembacaan kita tadi, ini sebenarnya adalah jalan keluar yang diarahkan oleh Rasul Paulus berdasarkan iman Kristen. Kalau kita kemudian tidak ingin adanya perpecahan, kalau kita kemudian tidak ingin penyebab terjadinya perpecahan itu kemudian semakin hari semakin menggerus keberadaan tubuh Kristus, maka Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita juga bahwa jalan keluarnya adalah mari berdamai. Mari kita diperdamaikan satu dengan yang lain, sama seperti kita diperdamaikan dengan Kristus. Mari ketika kita mengatakan kita adalah sebagai anak-anak Allah, maka jangan ada lagi kesombongan di dalam persekutuan kehidupan beriman kita. Jangan ada lagi saling memaki, jangan ada lagi saling menganiaya, dan jangan ada lagi saling memfitnah. Amat sangat disayangkan, sebagaimana yang Rasul Paulus juga tuliskan. Justru kata-kata makian, penganiayaan, kata-kata fitnah, kesombongan justru diperlihatkan dari kehidupan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku mengenal Tuhan, dan ini sangat disayangkan. Rasul Paulus katakan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang merayakan Paskah, maka kita harus hidup di dalam perdamaian satu dengan yang lain. Singkirkan kesombongan, tidak ada lagi saling memaki, tidak ada lagi saling menganiaya, tidak ada lagi saling memfitnah. Tetapi yang tetap ada di dalam persekutuan tubuh Kristus ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati seperti Kristus yang sudah diperlihatkan. Dan kerendahan hati itu juga
yang mau dihidupkan terus dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan pasti juga bisa ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau ada kerendahan hati, itu berarti akan ada saling mengasihi, akan ada saling memperhatikan, akan ada saling mengerti satu dengan yang lain. Dan yang pasti akan ada semangat untuk meminta maaf dan ada semangat untuk memberi maaf. Sekali lagi, ini semua kita lakukan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak boleh terpecah-pecah. Tubuh Kristus tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Karena tubuh Kristus dibangun oleh Kristus sendiri lewat karyanya di kayu salib dan kemenangannya atas maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita renungkan kehidupan kita dalam menjalani masa-masa Paskah. Kita semua pastinya sudah merasakan banyak sekali kasih dan sayang Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini kemudian kita alami dalam kebersamaan dengan seluruh masyarakat di dunia ini. Kita semua belajar untuk kembali kepada firman Tuhan, bahwa segala sesuatu harus dilakukan dalam kebersamaan. Tidak ada lagi yang mengatakan saya yang lebih daripada yang lainnya. Tidak ada yang saling meninggikan diri. Tidak ada lagi yang saling memegahkan dirinya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat meletakkan dasar lain selain Yesus Kristus. Dan yang pastinya, mari hidup dalam perdamaian. Mari hidup di dalam saling mengasihi. Dan di sana ada kerendahan hati. Karena firman Tuhan saat ini juga mau mengatakan bahwa Tuhan mau mengasihi orang-orang yang rendah hati. Pelayan-pelayan yang rendah hati pasti akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Siapapun kita ini adalah pelayan. Kita adalah orang-orang yang mau melayani, yang mau mengikut Tuhan. Karena itu milikilah kerendahan hati dengan tuntunan Roh Kudus, agar Paskah yang kita rayakan bersama semakin terlihat nyata maknanya di dalam kehidupan kebersamaan kita selaku tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita semua di hari Minggu ini. Ada berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kita lewat firman-Nya. Dan mari kita kerjakan seturut sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan iman, harap, dan kasih kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kalau kami sudah boleh mendengar firman Tuhan kembali di hari Minggu kelima sesudah Paskah ini. Kami juga bersyukur kami boleh terus diberikan kehidupan sehingga kami boleh berjumpa meskipun kami beribadah melalui video streaming. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami terus untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan ini. Banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, tetapi selama ada Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami tetap tenang, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan pasti tetap menolong kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga terus ingin mendoakan keberadaan kami selaku jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, tolong kami ketika kami juga berada dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, terutama bagi semua warga jemaat Tuhan yang saat ini juga mengalami banyak sekali tantangan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap menolong berdasarkan cara Tuhan, dan Tuhan pasti tetap mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami terus meyakini bahwa kebaikan Tuhan akan kami rasakan. Kami juga mendoakan bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami menggumuli mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan Ibu Eka Sihombing, kami menyerahkan Bapak Kuhon, kami menyerahkan Bapak Herwin Permana, kami menyerahkan Ibu Sitepu, kami menyerahkan Saudari Marta Sedubun, kami menyerahkan Oma Bintang, dan kami menyerahkan Oma Ida Budiman. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lebih memahami keberadaan mereka saat ini, kondisi fisik, kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu. Karena itu Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan akan pulihkan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa waktu Tuhan akan tiba dan pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi kami umat-Mu. Kami juga mendoakan kami semua yang bersyukur bersukacita. Kami percaya juga banyak alasan bagi kami untuk bersyukur meskipun ketika kami juga mengalami pandemi COVID-19 ini. Kami percaya banyak hal yang kami bisa naikkan sebagai syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan akan syukur sukacita kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terutama juga ketika kami mendapati diri kami, warga jemaat Tuhan yang bertambah usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan kasih Tuhan. Bagi mereka yang saat ini bersyukur di hari Minggu ini, bahkan di sepanjang minggu ini karena bertambahnya usia kelahiran, kami menyerahkan Ibu Victoria Marahaba. Kami menyerahkan Melkisedek Elfrin Kanatasik. Kami menyerahkan Ibu Puspa Sri Wahyuni Matakena. Kami serahkan
Indria Putri Betania Umbuh. Kami menyerahkan Francisca di Fasta Liefde Ayal. Kami menyerahkan Ibu Syaneke Dongoran Makawimbang. Kami menyerahkan Cornelius Luki Siahaan. Kami menyerahkan Bapak Dance Meyer Franz. Kami menyerahkan Ibu Mona Lisa Sianipar Dumais. Kami menyerahkan Ibu Mariana Umboh. Kami menyerahkan Ibu Sri Murniati. Kami menyerahkan Saudara George Immanuel Situmorang. Kami menyerahkan Adiron Nanuru. Kami menyerahkan Saudara Michael Rianto Nanuru. Kami menyerahkan Ibu Lukeria Aritonang. Kami menyerahkan Saudara Andrean Immanuel Sungkono. Kami menyerahkan Bapak Saud Situmeang. Kami menyerahkan Ibu Nenti Asmaria Huta Barat Sihite. Kami menyerahkan Bapak Deki Waroka. Kami menyerahkan Bapak Yopi Gerungan. Kami menyerahkan Bapak Julius Winanto. Kami menyerahkan Ibu Meslia Sipasulta Korputi. Kami menyerahkan Juan Fritz Ganap Tuhatelu. Dan kami menyerahkan Bapak Rido Pamungkas. Bapa di sorga, mereka adalah warga jemaat-Mu yang bersyukur karena di hari Minggu ini bahkan di sepanjang minggu ini mereka bertambah usia. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, biarkanlah mereka semakin diperlengkapi sukacita mereka dan lewat diri mereka, nama Tuhan juga akan selalu dipermuliakan. Kami juga ingin mendoakan keluarga-keluarga yang merayakan pertambahan usia perkawinan, baik di hari Minggu ini bahkan di sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan keluarga Bapak Samahati dan Ibu Dina Theodora Mangadil. Kami menyerahkan keluarga Bapak Petrus Ole dan Ibu Esther Sutrima. Kami menyerahkan keluarga Bapak Haumahu dan Ibu Elizabeth Timisela. Dan kami menyerahkan keluarga Bapak Yunus Lobo dan Ibu Novita. Kami serahkan keluarga-keluarga terkasih di dalam jemaat-Mu yang bersyukur karena bertambah usia dalam perkawinan mereka. Tuhan tambahkan damai sejahtera sukacita, dan kami percaya di tengah-tengah pergumulan-pergumulan rumah tangga, mereka senantiasa juga akan selalu bersyukur dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan gereja-Mu, GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang. Roh Tuhan ada pada para presbiter yang ada. Tuhan memberikan kami semua hikmat untuk melayani dalam kerendahan hati, untuk senantiasa mengedepankan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam kebersamaan dengan unit-unit misioner, pegawai kantor koster, bahkan seluruh warga jemaat, Tuhan kami percaya, Tuhan satukan kami selaku tubuh Kristus, yang pastinya harus rapi tersusun dan tidak terpecah-pecah. Karena itu Tuhan kami rindukan kasih sayang-Mu terus nyata di dalam persekutuan jemaat ini. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang lainnya. Tuhan juga yang akan terus memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dunia saat ini, biarkanlah gereja-Mu tetap bertahan, menyampaikan kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami juga terus menyerahkan bangsa, pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Roh Tuhan ada pada mereka untuk menyatakan kehendak-Mu, sehingga apapun yang boleh dilakukan, yang diputuskan di dalam situasi seperti ini, biarkanlah senantiasa mencerminkan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan juga akan mereka yang saat ini menjadi korban dari keganasan pandemi COVID-19. Mereka yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Mereka yang dinyatakan orang-orang yang sungguh-sungguh terkonfirmasi terkena COVID-19. Atau yang saat ini PDP, ODP, ataupun OTG. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua jamahan tangan kasih-Mu yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Seluruh dokter, perawat, pihak rumah sakit, siapapun yang bekerja mendukung kegiatan-kegiatan penanggulangan ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan.
Roh Tuhan yang akan senantiasa menolong, menutup bungkus mereka semua, sehingga mereka juga melakukan tugas tanggung jawab ini dengan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami. Inilah syukur permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Sekarang kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung pelayanan dan kesaksian dalam gereja-Mu. Kuduskanlah pemberian ini dan berkatilah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan kembali diutus masuk di dalam kehidupan yang senantiasa diberikan oleh Tuhan dan yang pastinya diberkati oleh Allah. Biarkanlah kita siap sedia untuk memperlakukan firman Tuhan sebagaimana yang kita sudah dengarkan bersama. Jika sungguh berserah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.